Halo pemirsa semua, selamat datang di channel DVD. Channel yang membahas tentang beberapa kegiatan yang mengasihkan yang bisa kita lakukan dalam hidup kita. Silahkan like, share, subscribe, dan komen video ini. Ini adalah hari ke-183. Pada episode sebelumnya, saya sudah lakukan penimbangan beberapa ikan untuk mendapatkan perkiraan berat total keseluruhan ikan yang ada di kolam ini, guna penyesuaian takaran porsi makan tiap harinya. Hari ini, saya agak kesiangan memberi ikan makan, karena ada beberapa kesibukan. Tapi, respon makan ikan tetap bagus. Kondisi air juga sepertinya baik-baik saja. Ini adalah hari ke-184. Pagi ini cuaca cerah di daerah tempat saya. Ketika diberi makan, ikan langsung merespon dengan lahapnya. Kalau diperhatikan, terlihat di video, rata-rata ikan sudah bertambah besar ukurannya. Ini adalah hari ke-185. Pagi hari ini, air terlihat coklat agak krem. Mesin aerator bekerja dengan normal. Ikan sudah berenang-renang di dekat permukaan. Nafsu makannya lumayan bagus. Ini adalah hari ke-186. Hari ini, respon makan ikan lumayan bagus. Ini adalah hari ke-187. Kali ini, saya akan membahas tentang jangka waktu masa panen ikan. Ada pertanyaan dari pemirsa, kapan panennya? Kok air terus yang diamati? Dapat diketahui, sebelumnya oleh pemirsa, saya membuat video budidaya ikan nila sistem biovlog secara berseri ini adalah sebagai media pembelajaran, khususnya untuk diri saya pribadi, dan syukur bisa menjadi pembelajaran untuk khalayak luas. Karena ini adalah video pembelajaran, maka saya berusaha mendokumentasikan hari per hari situasi kondisi sesuai alur perkembangan ikan nila yang saya budidayakan ini. Tentu bukan hanya kondisi ikannya saja, tapi kondisi airnya dan kondisi peralatan pendukung lainnya menurut saya juga harus diperlihatkan. Memang akan sangat membosankan sekali bila dilihat oleh pemirsa yang kurang berminat untuk belajar, atau bagi pemirsa yang hanya mau lihat ending panennya saja. Karena hanya itu saja pengambilan gambarnya, kolam, air, ikan makan, begitu saja tiap harinya. Tapi saya yakin video berseri saya ini akan menarik sekali untuk dilihat bagi pemirsa yang hobi atau yang benar-benar mau belajar budidaya ikan nila sistem biovlog memakai sumber daya seadanya. Karena bisa dilihat di video hari demi hari, dari mulai ikan kecil menjadi ikan besar, dengan segala permasalahan yang timbul dan tentu solusinya. Saya akan terus berusaha untuk tampilkan video berseri ini dengan sisi yang berbeda dari channel-channel milik pembudidaya ikan nila sistem biovlog lainnya. Tidak hanya sekedar tip dan trik saja, tidak hanya sekedar share pengetahuan saja, tidak sekedar memperlihatkan hasil panennya saja, tidak hanya sekedar menampilkan saat ikan makan saja, namun saya akan perlihatkan secara keseluruhan berdasarkan situasi kondisi yang terjadi tiap harinya, sehingga menjadi jelas perkembangannya dan akhirnya ada suatu pembelajaran di channel saya ini. Kembali membahas mengenai masa panen ikan, mungkin banyak pemirsa yang sudah lihat di channel lainnya
ada yang memberi judul videonya dengan judul 3 bulan panen atau 2,5 bulan panen, atau judul-judul lainnya yang sangat menarik yang bisa membuat penasaran untuk ditonton. Jangka waktu panen budidaya ikan nila sistem bioflok itu sudah ada acuan perhitungannya, karena para ahli pembudidaya ikan nila sistem bioflok yang berpengalaman telah melakukan riset, penelitian, dan praktek selama ini. Dan hasilnya sudah disebarluaskan, diinfokan ke para pembudidaya ikan nila sistem bioflok lainnya. Jadi memang benar, dalam jangka waktu 3 bulan atau bahkan 2,5 bulan, ikan nila bisa dipanen. Tapi, ada tapinya. Dari ukuran berapakah bibit ikan nila itu ditebar pada awal pemeliharaan? Jadi begini, menurut referensi yang saya dapatkan selama ini mengenai jangka waktu pemeliharaan ikan nila sistem bioflok, dari awal tebar bibit hingga panen itu sudah bisa ditetapkan waktunya berdasarkan ukuran bibit yang ditebar. Apabila bibit yang ditebar awalnya berukuran 4 cm sampai 6 cm, itu akan bisa dipanen dalam jangka waktu 7 sampai 8 bulan lamanya. Untuk bibit ukuran 7 cm sampai 8 cm bisa dipanen pada bulan ke-6 atau bulan ke-7. Bibit ukuran 9 cm sampai 11 cm bisa dipanen pada bulan ke-5 sampai bulan ke-6. Bibit ukuran 11 cm sampai 13 cm bisa dipanen pada bulan ke-3 sampai bulan ke-4. Lalu, bibit ukuran 13 cm sampai 15 cm bisa dipanen pada bulan kedua sampai ketiga. Hitungan jangka waktu di atas bisa berkurang atau bertambah menyesuaikan kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan. Dan tentunya, selain ukuran bibit ikan pada saat awal ditebar, masih ada banyak faktor lainnya yang bisa mempengaruhi jangka waktu masa panen. Di antaranya adalah kualitas bibit ikan yang digunakan, tata cara pemeliharaan air biofloknya, bagaimanakah manajemen pakannya, lalu berapakah target bobot ikan ketika dipanen, dan banyak lagi yang harus diperhatikan agar jangka waktu masa panen bisa dicapai dalam waktu sesingkat mungkin dan bisa menguntungkan secara bisnis tentunya. Kalau dari pengalaman saya, video-video dengan judul yang menarik tersebut yang tadi saya sebutkan itu bisa membingungkan para pembudidaya pemula seperti saya ini. Karena saya pernah masuk ke dalam fase tersebut. Saya menonton video dengan judul menarik tersebut. Lalu saya berasumsi begitu cepat dan mudahnya membudidayakan ikan nila memakai sistem bioflok. Tapi setelah saya jalanin dan dipraktekkan, ternyata hasilnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Padahal sudah keluar biaya dan waktu untuk melakukan itu semua, yang akhirnya bisa menimbulkan kekecewaan. Maka dari itu, saya buat video berseri versi saya ini agar setidaknya bisa membuka pemikiran dan wawasan para pembudidaya pemula untuk belajar bersama dan melihat secara nyata tanpa di-skip, tanpa dipotong-potong perjalanan dari hari ke hari proses perkembangan budidaya ikan nila sistem bioflok yang saya lakukan. Harapannya, ketika sumber dayanya sudah mencukupi untuk skala bisnis tentunya, nanti akan menjadi lebih mudah lagi melakukan serta mempraktekannya, karena sudah memiliki pengetahuan dan sudah pernah belajar memakai sumber daya seadanya. Dan semoga kesuksesan yang akan diraih di kemudian hari. Lalu menjawab kapankah ikan di kolam saya ini bisa panen? Kalau berdasarkan pikiran saya ya pemirsa, karena waktu dulu bibit yang saya tebar itu berukuran 1 cm sampai 3 cm. Sepertinya ikan baru akan bisa dipanen dalam jangka waktu 10 sampai 11 bulan lamanya. Kalau pemirsa ikuti dari awal video seri saya hingga saat ini sudah berjalan sekitar 6 bulan pemeliharaan. Berarti kurang 4 atau 5 bulan lagi ikan bisa dipanen. Tapi coba kita lihat saja nanti sama-sama ya pemirsa, sampai di bulan keberapakah saya bisa memanen ikan di kolam saya ini. Jadi tonton terus video berseri saya ini. Ini adalah hari ke-188. Pagi ini sepertinya ikan terlihat baik-baik saja. Respon makannya lumayan bagus.
porsi makan masih 1,5% dari berat total perkiraan yang sudah saya dapatkan pada hari ke-180 yang lalu. Ini adalah hari ke-189. Pagi ini saya sudah ambil sampel air. Ukuran volume bioflok di angka 25 ml per 1 liter air. Sejak saya kurangi air tempo hari, ukuran volume bioflok menurun. Respon makan ikan cukup bagus. Porsi makan masih saya pakai 1,5% dari perkiraan berat total keseluruhan. Baik pemirsa, sampai di sini dulu episode kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Ikuti terus keseruan semua video saya selanjutnya. Bagi pemirsa yang ingin menonton semua video saya dari awal sampai yang terbaru, sudah saya taruh linknya pada kolom deskripsi. Terima kasih buat pemirsa yang sudah menonton semua video saya dari awal durasi sampai habis. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya.